Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 1910125220 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum SD sampai tahun 1975. Yang pertama ada kurikulum 1968. Pengertian dari kurikulum 1968 yaitu setelah kurikulum Renta Jata Pendidikan 1964, kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1968 atau disebut dengan kurikulum sekolah dasar. Perubahan yang mencolok pada kurikulum 1968 ini adalah dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Pada kurikulum 1968 ini, proses dan aktivitas pembelajaran dititik beratkan pada program Pancawardhana sebagaimana pada kurikulum 1964. Kemudian ada tujuan pendidikan kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Dan ada sifat dan pendekatan kurikulum 1968. Kurikulum 1968 bersifat sentralistik dalam artian kurikulum merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolah hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan subject matter atau berpusat pada ilmu pengetahuan. Adapun implikasi dari pendekatan ini adalah proses pembelajaran lebih berorientasi pada penguasaan materi pembelajaran. Kemudian mata pelajaran dalam kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran telah diintegrasikan sesuai dengan keilmuannya. Contoh beberapa mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan beberapa mata pelajaran lainnya. Beberapa mata pelajaran pada kurikulum 1968 ini dikelompokkan menjadi 9 pokok. Muatan materi pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1968. Yang pertama ada kelebihan kurikulum 1968 yaitu kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua ada sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Yang keempat, kurikulum ini memberikan peluang bagi tatanan sekolah untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ada kekurangan dari kurikulum 1968. Yang pertama, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada praktiknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktik. Yang kedua, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Yang ketiga, kurikulum ini masih dipengaruhi unsur politis, sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Kemudian kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1975. Pengertian kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern.
pikiran teoritik tentang peserta didik, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dijadikan dasar-dasar utama dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum 1975 termasuk kurikulum yang seluruh bidang studinya berorientasi pada pendekatan tujuan. Kurikulum ini memiliki unsur yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Adapun 7 unsur pokok dalam kurikulum 1975 yaitu 1. Dasar, tujuan, dan prinsip. 2. Struktur program kurikulum. 3. Garis besar program pengajaran. 4. Sistem penyajian. 5. Sistem penilaian. 6. Sistem bimbingan dan penyuluhan. 7. Pedoman supervisi dan administrasi. Ya, selanjutnya tujuan kurikulum 1975. Dikutip dalam Kamsi Jatin 2020, kurikulum 1975 ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Kemudian, tujuan khusus dari kurikulum 1975 ini ada 2 bidang. Yang pertama, bidang pengetahuan. 1. Memiliki pengetahuan dasar yang fungsional. 2. Memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai unsur kebudayaan dan tradisional. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai bidang pekerjaan yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, memiliki pengetahuan dasar tentang kesejahteraan keluarga, kependudukan, dan kesehatan. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang keterampilan. Bidang keterampilan yang pertama, mampu memecahkan masalah sederhana secara sistematis dengan menggunakan prinsip pengetahuan. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dan yang ketiga, menguasai minimal keterampilan yang sesuai. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Rizalianur, NIM 1910-1252-10116. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, sifat dan pendekatan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah tinggal melaksanakan. Untuk memahami kurikulum ini, maka dapat dilihat dari orientasi yang digunakan, mata pelajaran yang diberikan, proses pembelajaran yang dilakukan, dan juga pendekatan yang dipakai dan proses evaluasi yang diterapkan. Selanjutnya, mata pelajaran dalam kurikulum 1975. Isi kurikulum dibagi menjadi beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran itu diantaranya adalah yang pertama agama, dalam yang termasuk Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Kemudian pendidikan moral Pancasila. Berikutnya ada bahasa Indonesia. Berikutnya ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Berikutnya matematika. Berikutnya lagi ilmu pengetahuan alam atau IPA, olahraga dan kesehatan, kesenian, dan yang terakhir keterampilan khusus. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975. Dikutip dalam Cam Justin 2020, kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975 sebagai berikut. Untuk kelebihannya, yang pertama, tujuan yang ada pada umumnya cukup relevan. Program pendidikan berbagai bidang pelajaran lebih terarah. Dan yang terakhir, keefektifan profesional di kalangan organisasi guru dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengajaran cukup menonjol. Berikutnya, kekurangan kurikulum 1975. Yang pertama, lingkup organisasi. Bahan kurikulum banyak yang kurang tepat. Proses dan teknik digariskan dalam pedoman kurang realistik. Dan yang terakhir, kemampuan aplikasi peserta didik di berbagai sekolah belum memadai. Selanjutnya kita memasuki kurikulum 1984.
Pengertian kurikulum 1984. Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurna kurikulum 1975 berdasarkan 3 pertimbangan. Yang pertama, adanya perubahan daripada kebijakan politik dengan diterapkan TAP MPR nomor 2/MPR/1983 dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 tertanggal 22 Oktober 1983. Dan yang kedua, hasil penilaian kurikulum 1975 antara tahun 1979 sampai dengan 1981 yang juga mencakup perkembangan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, hasil yang dicapai oleh proyek Perintis Sekolah Pembangunan tahun 1973 sampai dengan 1984, hasil studi kognitif keberhasilan perintisan bantuan profesional kepada guru yang menekankan pendekatan berdasarkan Muhammadi 2016. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan instruksional. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dan yang terakhir, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Selanjutnya, tujuan kurikulum 1984. Tujuan kurikulum 1984 dipengaruhi oleh aliran humanistik yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, dan juga meneliti lingkungannya. Pada kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Berikutnya, sifat dan pendekatan kurikulum 1984. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan keterampilan proses. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan lebih banyak mengacu kepada bagaimana peserta didik selain kepada apa yang ia pelajari. Dengan demikian, proses belajar mengajar perlu berpusat pada peserta didik atau student center daripada berpusat pada guru. Pendekatan belajar mengajar harus diarahkan pada cara belajar siswa aktif yang telah diperkenalkan oleh PPG tahun 1963 oleh Profesor Dr. Raka Joni, laporan Baby dan Ibu Profesor Dr. Pakasi Panitia 11. Modular instruksional PPSP, hasil penelitian Dr. Arya Jalil dan Kristen Mangidaan tahun 1979. Mutu proses belajar mengajar dari proyek supervisi pendidikan. Sedangkan pendekatan keterampilan proses dilaksanakan agar peserta didik mampu mengelola perolehan belajarnya. Pendekatan keterampilan proses ini mendapat perhatian dari British Council dengan mengirim konsultannya ke Pusbang Kurandik, yaitu Profesor Winnie Harlan PhD dan Philip Ade PhD. Karena materi pelajaran pada kurikulum 1984 dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, maka semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. Kurikulum ini menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan pada materi pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Berikutnya, mata pelajaran dalam kurikulum 1984. Pemberian mata pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh kesimpulan.
Perkenalkan, nama saya Eka Putri Sugiyati, nomor daftar hadir 30 dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum 1984. Yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebutkan secara rinci. Kedua, prakarsa siswa itu dapat lebih dalam. Kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Kemudian yang ketiga, keterlibatan siswa ini di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung dan ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang keempat, anak dapat belajar dari pengalaman langsung. Kemudian selanjutnya, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik dalam intelektualnya maupun dalam aspek sosialnya. Kemudian memasyarakatkan keterampilan berdiskusi mereka yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Kemudian selanjutnya, kekurangan dari kurikulum 1984. Nah, yang pertama itu banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan apa sih itu CBSA. Kemudian adanya ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam satu buku teks dan metode yang disebut secara rinci. Kemudian dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa saja. Jadi dia tuh dapat menolak pendapat dari peserta lain. Kemudian siswa yang pandai akan bertambah pandai. Kemudian yang kurang pandai mereka akan terus ketinggalan. Selanjutnya, peranan guru ini lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar ini sangatlah kurang. Kemudian diperlukan nih waktu yang cukup panjang dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, dalam kelemahannya ini guru kurang berperan aktif. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 ini sendiri merupakan upaya dari penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984 dengan dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya. Nah, penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum ini dimaksudkan pula sebagai upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan isi kurikulum sebelumnya yang dirasa masih terlalu padat. Selanjutnya, tujuan dari kurikulum 1994 ini yang pertama, mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan, bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, jujur, cermat, efektif, dan efisien. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan melalui siswa yang telah mampu menguasai materi yang diberikan sebelumnya. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik dan ciri-ciri dari kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 ini disebut juga dengan kurikulum cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan intelektual dan emosional siswa itu diperlihatkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian, terjadinya asimilasi dan akomodasi kognitif dalam pencapaian pengetahuan, perbuatan, serta pengalaman langsung terhadap umpan balik atau feedback dalam pembentukan keterampilan. Kemudian yang ketiga, penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam bentuk sikap. Kemudian ciri-ciri dari kurikulum 1994 ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah itu dengan sistem catur bulan. Kemudian yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat. Kemudian bersifat populis, yaitu memperlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatannya ini, guru memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Kemudian selanjutnya, dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Kemudian pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang lebih abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Kemudian dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Kemudian
pengulangan materi yang dianggap sulit ini perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman dari siswa yang kita ampu. Kemudian yang selanjutnya itu muatan atau mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1994. Yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pendidikan agama, yang ketiga ada bahasa Indonesia, keempat ada matematika, kelima ada ilmu pengetahuan alam atau IPA, keenam ada ilmu pengetahuan sosial atau IPS, kemudian yang ketujuh ada kerajinan tangan dan kesenian, kedelapan ada pendidikan jasmani dan kesehatan, kesembilan bahasa Inggris, dan kesepuluh muatan lokal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Nina Ipirawati, NIM 1910125220015, nomor absen 17. Masih dalam materi perkembangan kurikulum SD sampai tahun 1994. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1994. Kelebihan kurikulum 1994 antara lain melibatkan siswa aktif dalam belajar, kemudian pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. 2. Kelemahan kurikulum 1994 antara lain aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat. Konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid, beban belajar siswa terlalu berat, materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar. Pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Kemudian, perkembangan kurikulum SD sampai tahun 2004. Pengertian kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak 2004. Walau sudah sekolah yang menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkan secara materi, kurikulum ini berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan, sedangkan dalam kurikulum 2004 ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester dahulu. Para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Kemudian, tujuan kurikulum 2004 dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada tujuan utama kurikulum berbasis kompetensi adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diterapkan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dan pada berbagai ranah pendidikan. Meskipun demikian, kurikulum ini tidak dapat digunakan untuk memecahkan seluruh permasalahan pendidikan, akan tetapi memberi makna yang lebih signifikan kepada perbaikan pendidikan. Landasan-landasan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Landasan pengembangan KBK antara lain: landasan Yudiris. Beberapa hal yang merupakan landasan Yudiris munculnya KBK yaitu Undang-Undang 1945 dan perubahannya, TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN, kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian landasan empiris. Beberapa hal yang menjadi landasan empiris lahirnya KBK yaitu adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan seperti moral, akhlak, jati diri, bangsa, sosial dan politik serta ekonomi. Semakin terbatasnya sumber daya dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak pada tingkat lokal, nasional, persaingan pada tingkat global. Kemudian perkembangan iptek yang dampaknya terhadap kehidupan.
Kemudian, secara umum hasil pendidikan kita belum memuaskan. Hal ini tercermin pada laporan beberapa lembaga internasional berkenaan dengan tingkat daya saing sumber daya manusia kita dengan negara-negara lain. Kemudian, landasan teoritis. Pengembangan KBK dilandasi dengan pertimbangan teoritis sebagai berikut. Munculnya konstruktivisme yang menganggap bahwa siswa belajar melalui proses membangun ilmu pengetahuannya sendiri, sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai target pencapaian belajar. Kelebihan, keunggulan, dan kelemahan dari kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Kelebihan atau keunggulan antara lain kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pembelajaran itu sendiri. Kemudian KBK bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan standar kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan saja. Kemudian, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Kemudian, mengembangkan pelajaran yang berpusat pada siswa peserta didik. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera secara seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar, dan lain-lain. Kelemahannya antara lain dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling paham tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya. Kemudian, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada theater authoritative.